Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang saya kasih dan cintai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Umat Kristen sejak awal selalu disebut umat yang senantiasa menghayati penderitaan. Atau dengan kata lain, pengikut Kristus adalah pengikut sang guru yang menderita. Maka bagi orang Kristen sebenarnya penderitaan itu sudah menjadi sesuatu yang dihayati dan direnungkan dan dihayati setiap hari. Karena memang seperti Yesus sang guru mengalami penderitaan kesengsaraan, demikian juga para muridnya, para pengikutnya. Dalam bacaan Injil tadi, nampak bagaimana banyak orang kurang mengenal Yesus. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Seperti saya katakan di awal tadi, pada hari ini kita diingatkan kembali sebagai orang beriman. Mungkin sudah lama kita menjadi Katolik, tapi kita belum mengenal Yesus sungguh-sungguh. Tadi kita dengar mereka juga sama. Bahkan para murid yang dekat sekalipun belum mengenal Yesus itu. Ada yang mengira bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Atau ada yang mengatakan Elia atau seorang dari para nabi. Bahkan para murid Yesus pun belum begitu mengenal dia. Memang Petrus tadi mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika kemudian bahwa Yesus menceritakan bahwa anak manusia atau Mesias itu akan banyak menderita. Ditolak oleh tua-tua, para imam dan ahli Taurat, dan dibunuh. Petrus kemudian menegur Yesus. Sulit bagi Petrus untuk menerima apa yang akan dialami, apa yang akan dijalani, apa yang akan dilaksanakan Yesus untuk menyelamatkan manusia itu. Penderitaan itu tidak masuk di dalam pikiran Petrus. Dan tentu saja Petrus tadi kita dengar dimarahi oleh Yesus. Bahkan tadi kita mendengar kasar sekali, enyahlah iblis. Petrus itu dikatakan enyahlah iblis. Kesalahan Petrus apa? Kesalahan memang dia belum memahami itu, dan dikatakan juga oleh Yesus bahwa dia hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Penderitaan Yesus itu suatu yang penting, suatu yang sangat berharga, suatu tindakan Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia. Itu yang tidak dipikirkan oleh Petrus, oleh para rasul, dan oleh banyak orang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, itulah yang ditegaskan oleh Yesus pada hari ini supaya orang tidak hanya mengenal bagian luar saja, tapi mengenal secara mendalam. Mengenal Yesus secara mendalam itu artinya juga mengenal Yesus di dalam penderitaannya. Seringkali kecenderungan manusia itu ingin lepas memang dari penderitaan.
ingin yang gampang-gampang saja, yang instan saja, yang mudah, yang tidak perlu kerja keras, yang tidak perlu harus menderita. Kita cari yang gampang. Dan sekarang jangan lupa bahwa teknologi, kemajuan teknologi yang begitu pesat majunya, sangat memanjakan kita untuk cari yang gampang-gampang itu. Kalau orang tidak tahu istilah tertentu, orang tinggal buka Google, sekarang gampang kan. Dulu ketika saya studi, kalau tidak tahu itu harus membuka beberapa kamus besar, ensiklopedi, segala macam harus dibuka. Sekarang gampang, apapun bisa dicari, mudah, hanya beberapa menit saja. Contoh, seringkali kecenderungan manusia seperti itu. Dan bahaya, kita harus menjaga diri kita juga supaya tidak jatuh di dalam kenyamanan itu. Kalau kita jatuh di dalam kenyamanan itu, maka kita akan sulit untuk masuk di dalam kesulitan dan penderitaan itu. Penderitaan Yesus menegaskan dan menyempurnakan penderitaan seorang hamba Yahweh seperti dilukiskan dalam bacaan pertama tadi dari kitab Nabi Yesaya. Kita dengar tadi, kendati menderita, seorang hamba Yahweh tetap setia kepada Allah. Karena yakin bahwa Allah pasti akan menolongnya. Keyakinan seperti ini juga sudah dimiliki. Tadi kita dengar juga dari Mazmur tanggapan pada hari ini. Tetapi keyakinan itu keyakinan bahwa Allah tidak membiarkan kita. Tetapi Dia akan menolong kita di dalam penderitaan dan kesulitan itu. Penderitaan Tuhan, penderitaan Yesus selalu menjadi yang terbaik untuk keselamatan kita. Ini yang perlu kita camkan sungguh-sungguh, jangan kita terbuai dengan sesuatu yang menjadikan kita manja, malas, menjadikan kita jatuh, binasa karena kita mencari yang gampang, mudah, yang instan, yang mudah dilakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, untuk mengimani penderitaan Yesus ini memang dibutuhkan pengorbanan juga dari kita. Banyak penderitaan, kesulitan setiap hari yang kita hadapi. Dan itu mungkin menjadi santapan kita setiap hari. Banyak penderitaan itu. Banyak persoalan dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam hidup beriman juga. Banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Dan itu tantangan-tantangan itu harus menjadikan kita dewasa, menjadikan kita berkembang, dan menjadikan kita hidup iman kita itu bermakna. Oleh karena itu Yakobus dalam bacaan kedua tadi mengingatkan, setiap orang beriman agar iman yang dimilikinya dinyatakan dalam setiap perbuatan. Jadi tidak cukup bahwa kita cukup beriman saja. Dan Yakobus menantang kita supaya kita menunjukkan iman kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita beriman tetapi kita tidak menunjukkannya dalam perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu pada hari ini, pada kita dituntut supaya kita terus-menerus menyuburkan, mengembangkan iman kita supaya kita juga memahami arti dari penderitaan Kristus. Arti memanggul salib kita setiap hari. Arti menghayati iman kita, lebih mendalam kita menghayati iman kita, lebih banyak juga kita akan mengalami penderitaan dan kesulitan. Seperti saya katakan bagian awal tadi, bahwa agama Kristen atau menjadi pengikut Kristus sama
dengan mengikuti Kristus, artinya gurunya menderita, kita pun akan ambil bagian di dalam penderitaan itu. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita menghayati iman kita dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesukaan, dan kita buktikan di dalam tindakan dan perbuatan kita setiap hari. Mari kita